Berikutnya, sebelum perayaan Ekaristi akan dimulai, kita akan bersama-sama mendengar sejarah singkat berdirinya makam Sasana Papalaya ini. Tanah yang dibeli oleh Bapak Martinus Adi Sumarto dari Bapak Marto Sutejo Sukandar seluas 990 meter persegi di buku desa atas nama Bapak R.J. Sukandar seluas 340 meter persegi. Keinginan dari Ibu Agnes Suratno agar dijadikan makam keluarga. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, keduanya sepakat tanah milik pengurus gereja dan tanah milik Ibu Agnes dijadikan makam umum. Dengan pengertian bahwa tanah makam keluarga Ibu Agnes keperluan makam umum. Setelah memperoleh izin penggunaan makam tersebut sudah mulai dipergunakan. Namun, pembangunan pagar tembok, rumah doa, gapura masuk, dan Roh Kudus. Kasih rahmat dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Yang kagum, yang putri, saudara ibu bapak, saudara-saudara, rekan-rekan muda, remaja, juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di kompleks makam Sasana Papalaya Karangsari. Silahkan duduk. Juga kepada mereka yang sudah meninggal, kita berdoa pertama bersama mereka yang telah berpulang dan sudah berbahagia di surga yang kemarin kita rayakan dalam persekutuan para kudus. Kedua, berdoa bagi sekiranya masih ada sanak saudara kerabat kita yang saat ini dalam pemurnian di api penyucian. Doa-doa kita, saudari-saudara, marilah kita satukan hati kita dalam kerendahan hati memohon pengampunan Tuhan bagi diri kita sendiri dan bagi saudari-saudara kita yang telah berpulang. Terima kasihlah. Selamatkanlah ya Tuhan. MM Julian TV. Selamatkanlah ya Tuhan. MM Siti Subaryanti. Selamatkanlah ya Tuhan. Sri Wahyuniati. Selamatkanlah ya Tuhan. Florentina Sutarji Rahayu. Selamatkanlah ya Tuhan. Yohanes Sugiminarno. Selamatkanlah ya Tuhan.
RD Abadi Wasito Yuwono, Selamatkanlah ya Tuhan, Modesta Ngatiem, selamatkanlah ya Tuhan, Bernardus Bisutanto, selamatkanlah ya Tuhan, Fabianus Kusdarto Pramono, selamatkanlah ya Tuhan, Ignatia Pramastuti Kogiatun, selamatkanlah ya Tuhan, Anus Purwati, selamatkanlah ya Tuhan, Teresia Sumiati, selamatkanlah ya Tuhan, Katarina Rudiatun, selamatkanlah ya Tuhan, Sumarno, selamatkanlah ya Tuhan, Simha Kondo Karuno Kakung Putri, selamatkanlah ya Tuhan, Simha Karto Samjoyo Kakung Putri, selamatkanlah ya Tuhan, Simha Kaproflito Kakung Putri, selamatkanlah ya Tuhan, Saudari Riani dan Romo Simone Rusukianto OMA, selamatkanlah ya Tuhan, MM Sularti, selamatkanlah ya Tuhan, Johannes Breman Rusyono, selamatkanlah ya Tuhan, Gregorius Subagio, selamatkanlah ya Tuhan, Matilda Endang Sawitri, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Ibu Arjo Ukoyo, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Arjo Waluyo, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Ibu Pujo Diarjo, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Ibu Promorejo, selamatkanlah ya Tuhan, Haji Sutarman Laurensiu, selamatkanlah ya Tuhan, Simba Karmedan Temu, selamatkanlah ya Tuhan, Saudari Petra, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Nasran Nedi Suranto, selamatkanlah ya Tuhan, Ibu Tri Maria Siwi, selamatkanlah ya Tuhan, Simba Marga Tatak Timo Soekarto, selamatkanlah ya Tuhan, Simba Kurtina Atmo Soekarto, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Ibu Mentioso, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Ibu Arjo dan Om Widodo, selamatkanlah ya Tuhan, Bapak Ibu Karno Kawe, selamatkanlah ya Tuhan. Budi marilah berdoa. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan,
Siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan yaitu maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Yang kagum, yang putri, ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih lebih khusus kepada para ahli waris yang keluarganya dimakamkan di Sasana Papalaya di makam ini. Tadi sudah dibacakan riwayat singkat sejarah keberadaan makam ini. Sangat bagus. Dalam sejarah itu ada kemurahan hati pribadi-pribadi yang mempersembahkan lahan kepada PGPM, singkatan pengurus gereja Papa Meskin, bukan gereja. Nanti kalau pengurus gereja berarti punya perumahan. Perumahan kita, perumahan masa depan ada di sini. Maka terima kasih Bu Edi sudah membacakan sejarah singkat dengan sangat jelas yang dikoreksi tadi gereja diganti gereja.
untuk seterusnya nanti begitu. Karena setiap tahun siapapun romonya nanti akan ada misa di sini. Maka terima kasih yang kedua kepada Dewan Pastoral Paroki Wates, terutama melalui bidang liturgi yang bersinergi dengan bidang pelayanan kemasyarakatan. Pada hari Selasa yang lalu, ahli waris, bidang liturgi, Yanmas, dan juga pengurus yang selama ini menangani tempat ini, makam ini, yaitu pengurus makam Sasana Papalaya, yang kita baru tahu pada pertemuan malam itu ternyata periodisasinya berakhir di tahun ini. Ahli waris, Kabid Liturgi, Kabid Yanmas mendengar pada waktu itu. Kita berterima kasih kepada para pengurus yang selama ini sejak tanah ini dipersembahkan sebagai tempat peristirahatan terakhir untuk siapa saja yang akan dimakamkan di tempat ini, termasuk pengurusnya sudah lenggah di sini. Pak ada di yang terakhir saya lihat tanda tangan itu beliau. Setiap November ada misa di tempat ini, lalu ada laporan pertanggungjawaban dari penyelenggara misa tersebut. Dan yang terakhir saya lihat adalah lembaran-lembaran yang ditandatangani oleh beliau. Sesudah itu memang tidak saya temukan siapa yang bertanda tangan. Padahal beliau sudah begitu lama. Maka sekian lama barangkali tetap diselenggarakan, tetapi soal bagaimana itu dipertanggungjawabkan mungkin ada, tetapi tidak sampai di berkas, di pastoral, di paroki, di berkas PGPM sekurang-kurangnya. Maka apapun yang terjadi tetap saya berterima kasih yang terakhir bersama kita malam itu menyampaikan segala sesuatu dan mengundang kita untuk bertemu hari Selasa waktu itu adalah Ibu Suyati ini alias Bulan Bogor. Suaranya dengan Bayu. Kita berterima kasih kepada beliau. Dia sudah dengan segala perjuangannya yang panjang sampai saat ini masih berkenan menyelenggarakan, mengundang kita, terutama ahli waris, dan saya melengkapi dengan tata kelola pengembalaan. Maka ada bidang liturgi, ada bidang Yanmas. Mengapa bidang liturgi? Karena kita mau misa, urusan tata ibadah berada dalam tanggung jawab dan pelayanan dari bidang liturgi. Mengapa Yanmas? Karena urusan paroki, loyo, dan makam itu ada dalam tanggung jawab bidang pelayanan kemasyarakatan. Maka ke depan kita akan menempatkan dengan itu tempat ini sudah diserahkan penyelenggaraan pengelolaannya kepada pemerintah setempat, dalam hal ini desa setempat. Tetapi jangan lupa bahwa tanah-tanah ini atas nama PGPM, pengurus gereja Paus. Maka PGPM juga terus tetap bertanggung jawab. Delegasi diberikan
setidaknya pada Dewan Pastoral Paroki melalui bidang liturgi dan kemasyarakatan. Syukur pada Allah bahwa ahli waris keluarga sanak kerabat yang keluarganya dimakamkan di sini memiliki hati mempersembahkan yang terbaik untuk penataan dan perawatan tempat ini. Maka ke depan, tiga hal itu tidak bisa dipisahkan antara bidang liturgi, kemasyarakatan dan pelayanan dan ahli waris. Pengurus makam bersinergi dengan bidang pelayanan dan kemasyarakatan karena tempat ini ada di tengah-tengah masyarakat dan diintensikan dimaksud dan tujuan untuk makam umum. Maka siapapun selagi masih ada tempat boleh dimakamkan di sini. Bahkan nanti kalau Bapak Uskup mengizinkan saya mati, saya minta maaf dimakamkan di sini, tolong tidak ditolak. Program yang pesen, sebentar dulu ini. Upami orang kader siapapun boleh dimakamkan di tempat ini selagi masih ada tempat. Maka di lingkungan makam-makam para romo itu kecil sekali. Sampai pada akhirnya makam di sana dikelola sedemikian rupa, satu lubang dipakai di tingkat untuk 2 romo. Sekarang ini sudah mulai begitu. Bahkan secara berkelakar, romo-romo yang waktu hidup orang rukun, saya mati itu saja istri. Itu bulan. Dia rukun dalam keabadian. Itu yang lagi. Kalau dengan tidak, maka para romo di Sungai Tinggi Santo Paulus kedudukan dalam darurat, makamnya sudah begitu. Maka tidak tertutup kemungkinan nanti di depan di sini kalau sudah mulai penuh, apa salahnya digunakan cara yang sama? Atau ke depan dikelola dengan sedemikian rupa seperti yang ada di Pok Sarang misalnya, makamnya dalam bentuk selorokan. Mereka yang diperlakukan kalau banyak ada di situ, tidak tertutup kemungkinan untuk pelayanan seperti itu. Karena gereja selalu terbuka untuk pembaharuan dalam setiap karya pelayanannya. Selanjutnya, mengapa kita mengadakan perayaan Ekaristi di makam ini? Pertama dasarnya adalah Kristus yang wafat dan bangkit. Kita percaya semua yang dimakamkan, yang sudah meninggal dan dimakamkan, entah diperlakukan atau dimakamkan, pada saat yang akan bangkit bersama Kristus, karena Kristus adalah juru selamat semua orang. Syukur pada Allah, kita mempunyai syahadat. Coba mari kita ucapkan atas nama yang meninggal dan atas nama kita sendiri. Sambil berdiri, kita ucapkan syahadat kita. Sebelum saya menjelaskan, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan,
kehidupan kekal. Amin. Silakan duduk. Salah satu kalimat dari urusan syahadat singkat, Yesus yang wafat itu dimakamkan dan turun ke tempat penantian. Kemana itu Bapak Ibu? Ke tempat penantian itu. Yesus itu suami semangatnya menyelamatkan, sudah wafat masih nun sewu kelayapan. Tidak turun ke tempat penantian, ke tempat orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu sebelum Yesus dan yang akan mati di kemudian hari. Tempat penantian adalah tempat orang dimakamkan, disemayamkan, dan dalam iman Kristiani kita, Katolik kita, itulah tempat asli manusia. Maka mereka yang mati sebelum Kristus dan mati sesudah Kristus disambangi oleh Yesus Sang Penebus itu untuk diselamatkan. Syahadat tidak mengatakan turun ke tempat penantian khusus makam Katolik. Turun ke tempat penantian makam yang ada di Yerusalem saja. Tidak. Dirumuskan oleh para bapak gereja turun ke tempat penantian, tempat yang sungguh terbuka untuk semua, untuk siapa saja, tidak ada eksklusivitas. Maka kalau hari ini kita berdoa untuk semua orang yang sudah meninggal, memang dikatakan dalam rumus liturgis semua arwah orang beriman. Pemahamannya adalah pertama-tama yang mengimani Kristus, dan kita semua yang dipersatukan dalam sakramen baptis karena iman itu syukur kepada Allah. Tetapi yang namanya orang beriman itu tidak hanya beriman Katolik saja. Apapun agama dan kepercayaannya, orang mempunyai iman dengan caranya menghidupi iman itu. Iman yang diwujudkan di dalam perbuatan baik yang juga menjadi tuntutan Yesus di akhir zaman nanti. Kalau kita membaca Injil Matius bab 25, pada akhir zaman sang raja itu akan memisahkan umat laksana kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Entah itu maksudnya mau kiri sana, mau kanan sana. Bukan berarti kalau makan kiri kamu kambing, kamu di sana domba. Kita semua yang melakukan perbuatan baik, memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, memberi pakaian pada yang telanjang, mengunjungi yang sakit, mengunjungi yang di penjara. Paulus Yesus menambahkan, mendoakan dan menguburkan secara baik orang yang meninggal. Itulah yang disebut tindakan kerahiman yang membuat kita akan menerima sabda, masuklah ke dalam kebahagiaan surga. Karena segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudara yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Dan itu dikatakan Yesus sendiri sebagai Sang Raja semesta alam. Tapi dia tidak melakukan semua itu. Sang Raja berkata, enyahlah kamu semua, karena ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu tidak aku memberi pakaian, ketika aku sakit kamu tidak mengunjungi dan merawat aku, juga ketika aku di dalam penjara kamu tidak menjenguk aku. Lalu orang-orang yang dikategorikan kambing tadi bertanya, kapan kamu melihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, di penjara? Dan Tuhan bersabda, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan dalam hal kemurahan hati kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga tidak melakukannya. Kriterianya ada di situ, di akhir zaman. Kriterianya
sayangnya tidak disebut berapa kali kita mau kena, berapa kali kita merasakan rezeki, berapa kali saya bertugas lektor, berapa kali saya bertugas pur, tapi kriterianya apakah kita memberi makan, minum, pakaian, belas kasih pada yang sakit dan bekerja. Tentu tidak berarti orang yang menolak yang lain, orang yang menolak satu tugas lektor lain, orang yang menolak satu lain, rasa margin, rasa mestinar, upahmu besar di surga mestinar kata adik. Nanti tugasmu ini pun diperhitungkan pada akhir zaman, karena melayani mereka yang berpulang, yang dimakamkan di tempat ini. Maka baik tata liturgi sebagai ungkapan iman, doa-doa kita, ibadah kita, namun juga perwujudan iman di dalam perbuatan baik dan murah hati. Itulah yang akan nanti menjadi bekal perjalanan kita menuju surga. Namun lebih dari segalanya, kerahiman Allah dalam Yesus, sang penebus seluruh umat manusia, itulah yang menjadi pegangan kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat berkat doa-doa kita untuk mereka yang telah berpulang, doa-doa kita membuat mereka di surga, dan mereka mendoakan kita baik saat ini ketika kita sedang berjalan di dunia maupun nanti waktu kita meninggal, mereka yang mendoakan kita. Terpujilah Kristus kini dan sepanjang segala masa.
Sambil mengenangkan Bapa dan kebaikan Kristus sekarang mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Bapa akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Robertus Rugiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Janganlah memberitakan dosa kami, tetapi berikanlah gereja dan sembuhlah kami, supaya hidup dalam kesatuan dan kerukunan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Anak domba Allah yang Maha Kudus dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang Maha Kudus dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang Maha Kudus dunia, berilah kami damai. Kita
hidup dan darahnya akan kami hidupi. Semoga kita setia pada perintah-perintahmu dan janganlah kau biarkan terpisah daripada-Mu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sudah belum? Sudah. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kemuliaan, kami telah merayakan misteri Paskah dan mengharapkan belas kasih-Mu bagi saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga mereka menikmati kedamaian dan kemuliaan abadi di surga. Kami mohon berkatilah bunga-bunga tabur yang akan kami pergunakan sebagai sarana dan prasarana
pengungkapan cinta kasih kami kepada mereka yang telah berpulang. Semoga bunga-bunga ini kau sucikan menjadi tanda lama dan berkat relasi kasih yang boleh kami bangun dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, kami bisa ingin berterima kasih kepada Bu Handoko, Bu Kunci, Pak Darsono, dan semua ahli waris yang keluarganya dimakamkan di sini yang tidak bisa satu. Terima kasih kepada lingkungan Sekolah Siswa yang bertugas untuk melayani dan menyebarkan ini, Pak. Terima kasih kepada para koordinator, terima kasih kepada kakak dan adik seperti yang melayani sebagai mestinya, dan para lektor semua. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Kita semua orang-orang yang kita doakan dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pergilah perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebelum lanjut itu, kita akan melakukan prosesi tabur bunga bagi keluarga yang dimakamkan di sini. Silahkan diambil bunganya, lalu ke tempat makam para leluhur panjenengan semua. Nanti Romo akan nyambang.
masing-masing dulu ya, jangan ditabur dulu. Coba di masing-masing posisi ahli waris. Gimana? Organisasi. Di jalan
kasih, iman dan harapan, merpati putih terbanglah di awan menuju langit impian. Kini setelah engkau pergi, semakin ku sadari semua di dunia ini tiada yang kan abadi. Ku tulis lagu untuk dirimu sebagai pelepas rinduku padamu, walau berlinang air mataku di saat ku mengenangmu. Putih membawa perang, melukis kasih, iman dan harapan. Merpati putih terbanglah di awan menuju langit impian. Ini setelah engkau pergi, semakin ku sadari semua di dunia ini tiada yang kan abadi. Sebagai pelepas rinduku padamu, walau berlinang air mataku di saat ku mengenangmu. Merpati putih membawa perang, melukis kasih, iman dan harapan. Merpati putih terbanglah di awan Mas.
Kakak lagi sibuk. Ibu syuting ya. Romo, suster, bapak ibu sekalian, bila sudah selesai nanti silakan duduk makan dari ala kadarnya yang sudah disediakan. Sampun. Tinggal suratnya sudah ditusukkan keluar. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam